Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini dengan daring pelajaran matematika. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak kepada bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Kompetensi dasar atau indikatornya. Kompetensi dasar mendeskripsikan perbedaan konsep relasi dan fungsi. Indikator 1. Konsep relasi dan fungsi dibedakan dengan jelas. 2. Jenis-jenis fungsi diuraikan dan ditunjukkan contohnya. Relasi. 1. Pengertian relasi. Relasi artinya hubungan. Rumusnya R dibaca relasi memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. 2. Menyatakan suatu relasi. 1. Dengan diagram panah. 2. Dengan pasangan berurutan. Ketiga, dengan diagram kartesius. 1. Menyatakan relasi dengan diagram panah. Contohnya, himpunan. Jangan lupa kalau di depannya ada himpunan, beda dengan pola bilangan tadi. Kalau himpunan ada burung kurawal, ini tanda sebuah himpunan. Misalnya nama orangnya ada Mardiah, Sally, Yuliana. Jadi himpunannya kalau tidak ada tanda kurung kurawal ini, itu namanya barisan bilangan, barisan. Tapi kalau ada tanda kurung kurawal, ini namanya himpunan. Himpunan B itu adalah nama makanan, bakso, empek-empek, siomay. Nah, himpunan A dibuatkan ini dalam bentuk diagram panah. Ini ada boleh kotak, boleh lonjong, boleh apa saja. Himpunan B ini, himpunan A ada Mardia, ada Sherly, ada Yuliana. Himpunan B ada bakso, ada empek-empek, ada siomay. Terus dikasih nokta untuk menyambungkan tanda panah ini. Mardia, dia menyukai empek-empek dan siomay. Sherly menyukai bakso dan siomay. Kemudian Yuliana hanya menyukai empek-empek. Nah, ini adalah namanya diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, yang tadi diagram panah dipasangkan dalam berurutan, himpunannya sama, Mardia, Sherly, Yuliana. Makanannya bakso, empek-empek, siomay. Tadi dijelaskan, Mardiah menyukai empek-empek, Mardiah juga menyukai siomay. Jadi Mardiah, empek-empek, Mardiah, siomay. Sherly juga sama, Sherly, bakso, Sherly, siomay. Yuliana, empek-empek. Yang ketiga, dengan diagram kartesius, yaitu diagram yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, nanti kalau sumbu X ini untuk yang himpunan pertama, sumbu Y untuk yang himpunan kedua. Nanti lihat, yang himpunan pertama Mardiah, Sherly, Yuliana. Kalau dia menyukai siomay, Mardiah noktahnya di siomay. Kalau dia menyukai empek-empek, nah noktahnya di empek-empek. Kemudian Sherly juga sama. Jadi menyukai bakso, menyukai siomay. Yuliana menyukai empek-empek. Nah, ini semua cara menyatakan suatu relasi. Relasi tadi sudah dijelaskan adalah hubungan. Hubungannya tadi adalah penyuka makanan. Nah, sekarang perbedaan relasi dengan fungsi. Relasi tadi adalah hubungan. Nah, sekarang fungsi juga sebenarnya menghubungkan, tapi perbedaannya kalau fungsi
atau pemetaan adalah relasi, sama-sama relasi tapi relasinya khusus yang memasangkan satu anggota suatu himpunan A dengan tepat satu ke satu anggota himpunan B. Nah, notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya C, D, E, F, G dan sebagainya, tapi hurufnya pakai huruf kecil. Nah, ini tulisannya fungsi bahwa F memetakan dari X ke Y, maka ditulis Y sama dengan Fx. Nah, ini perhatikan. Sekarang diagram panah yang pertama dengan diagram panah yang kedua. Diagram panah yang pertama ini fungsi, tapi yang di bawah bukan fungsi. Tapi dua-duanya namanya relasi. Kalau ini kan relasi khusus yang memetakan himpunan A-nya hanya satu milih di B. Dia tidak milih dua, contohnya lihat. A, B, C tidak memilih lebih dari satu. Kalau B mah bebas dipilih mau oleh A-nya berdua apa tidak, tapi himpunan yang pertama ini tidak boleh memilih lebih dari satu. Kemudian yang gambar kedua, perhatikan nih yang poin ini yang bawah. Nah, yang pertama milih satu, yang kedua milih satu, tapi yang ketiga dia milih dua. Nah, ini bukan fungsi, tapi tetap namanya relasi. Nah, gambar yang terakhir juga bukan fungsi. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak memilih. Jadi, kesimpulannya fungsi itu adalah relasi khusus. Himpunan A-nya harus tiga-tiganya memilih dan memilihnya satu. Nah, unsur-unsur fungsi sekarang perhatikan. Perhatikan gambar panah di bawah ini. Nih, himpunan A nih, ada Mardia, ada Sherly, ada Yuliana. Ini namanya daerah asal atau domain. Ini B, bakso, empek-empek, siomay, batagor, kue tiaw. Ini namanya kodomain atau daerah kawan. Jangan daerah lawan, jadi kesannya nanti kurang bagus. Jadi daerah kawan aja. Perhatikan, Mardiah milihnya satu siomay saja. Sherly milihnya satu bakso saja. Yuliana milih satu kue tiaw. Jadi tiga-tiganya memilih dan satu. Nah, itu namanya fungsi. Bu, kalau fungsi ini misalkan tetap relasi tetap, tapi ini fungsi khusus. Nah, nanti yang dipilih bakso, siomay, kue tiaw, ini namanya daerah hasil atau range, ring dibacanya. Nah, sekarang di sini ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, perhatikan nih dari Mardia, Sherly, Yuliana. Dia milih satu-satu. Ini juga satu-satu milihnya. Ini namanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, yang kedua surjektif. Nah, ini nih sebelah kiri lebih banyak. Nah, dia nih lebihnya lebih banyak. Jadi yang sebelah kiri Mardia, Sherly, Yuliana nih surjektif ini. Lihat, himpunan A-nya lebih banyak dari himpunan B. Nah, kemudian sekarang disatukan surjektif dan injektif jadi bijektif. Jadi empat-empatnya pas. Jadi empat-empatnya memilih, tapi memilihnya tidak bentrok. Jadi satu-satu, Mardiah ke siomay, Sherly ke kue tiaw, Yuliana ke bakso, Bella ke empek-empek. Jadi semua memilih tapi beda milihnya. Dan yang A dipilih, yang B juga dipilih. Nah, sekarang merumuskan suatu fungsi. Nah, fungsi itu f, x, y dapat dinyatakan dengan fx. Rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan y. Contohnya, suatu fungsi memetakan
dari X ke X tambah 2 dengan daerah asal. Ini daerah asalnya nih, tadi domain daerah asal, yaitu X angkanya lebih dari 1 tapi kurang dari 6. Berarti lebih dari 1 itu 2, kurang dari 6 itu adalah 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Tentukan rumus fungsinya. B. Tentukan daerah asalnya. C. Tentukan daerah hasil fungsi. A. Rumus fungsi X tambah 2. Tulisannya fx tambah 2. Daerah asalnya tadi lebih dari 1 kurang dari 6. 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya bisa dilihat. X-nya diganti oleh angka 2, masukkan 2 jadi tambah 2. Kan rumusnya X tambah 2. Jadi X-nya diganti oleh 2, 4. X-nya diganti oleh 3, 3 tambah 2, 5. X-nya diganti oleh 4, 4 tambah 2, 6. X-nya diganti oleh 5, 5 tambah 2, 7. Nah, daerah asalnya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, daerah hasilnya 4, 5, 6, 7. Daerah hasil ini namanya ring atau range. Nah, sekarang dikasih contoh tentang fungsi. Contoh berikutnya, boleh kita pakai tabel. Barangkali nanti pertanyaannya minta untuk digambarkan bentuk diagram kartesiusnya. Nah, ini pakai tabel. Contohnya nih, fungsinya 4x dikurangi 2 atau 4 kali x dikurangi 2. Fungsinya X-nya, daerah asalnya, domainnya. Nah, ini pakai sama dengan. Kalau sama dengan, negatif 1-nya di bawah. Ini juga sama dengan. Jadi antara negatif 1 dan 2. Negatif 1, 0. Nih, ada tulisannya. Negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini namanya domain daerah asal. Rumusnya 4x dikurangi 2. Kalikan 4 kali negatif 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 6. 4 kali negatif 1, negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. 4 kali 0 adalah 0. 0 dikurangi 2, negatif 2. 4 kali 1, 4. Dikurangi 2, 2. 4 kali 2, 8. Dikurangi 2, 6. Jadi, nih pasangan berurutan ini namanya. Pasangan berurutan. Negatif 1, negatif 6. 0, negatif 2. 1, 2, 2, 6. Kita buktikan dalam diagram kartesiusnya. Nah, X, Y-nya. Nah, bisa dilihat nih sumbu X, sumbu Y-nya. Nih. Jadi, nih, yang ini titiknya negatif 1, negatif 6. Nah, ini 0, negatif 2, 1,2, dan terakhir 2,6. Nah, titik potongnya nih sudah. Titik potongnya setengah 0 dan titik potongnya yang satu negatif 2,6. Ya, untuk bab 3 ini Ibu cukupkan sekian. Nanti tugas-tugasnya seperti biasa kita dari modul. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.